Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunaria, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Terbuka UPBJJ Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan nomor induk mahasiswa 0401236111. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, untuk hari ini, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, pada Eki, silakan pimpin doanya Eki. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Eki sudah memimpin doanya. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah. Amin. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita yang kemarin? Nah, ada yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin apa? Ya, Pak. Oke. Materi kemarin yaitu adalah penjelasan tentang wilayah negara. Tentang wilayah negara. Nah, tentang wilayah negara. Siapa nih yang masih ingat itu macam-macam bentuk wilayah? Siapa yang masih ingat? Ya, Mijun. Macam-macam wilayah kita ada 4, yaitu wilayah daratan, wilayah perairan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Nah, itu benar ya. Itu pelajaran kita yang kemarin. Nah, hari ini materi kita adalah tentang warga negara dan penduduk. Nah, apa hubungannya dengan materi yang kita kemarin? Berarti kemarin tentang wilayah negara. Ini hari ini tentang warga negara dan penduduk. Dalam satu wilayah negara itu berarti ada penduduknya. Oke, paham ya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, siswa mampu menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk. Yang kedua, bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk. Yang ketiga, menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk. Yang keempat, menyajikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur warga negara dan penduduk. Nah, coba Anda buka buku Anda halaman 74 tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Menurut kalian apa sih warga itu? Warga sekumpulan orang-orang yang tinggal di suatu wilayah. Sekumpulan orang-orang yang tinggal di suatu wilayah. Nah, kalau orang-orang itu berkumpul di sebuah negara itu disebut warga negara. Nah, itu materi kita. Nah, ini pengertian warga negara menurut Paulus tahun 1986. Itu anggota negara atau anggota dari suatu organisasi kekuasaan negara. Itu menurut Paulus tahun 1986 pengertian warga negara. Nah, ada lagi pengertian warga negara. Warga negara adalah setiap orang yang menuruti undang-undang. Penduduk itu lebih luas. Warga itu bagian dari penduduk itu. Jadi ini adalah penduduk. Nah, yang ada di dalam penduduk ini adalah warga. Ya, warga negara. Nah, di dalam warga negara itu ada warga negara Indonesia, karena negara Indonesia ya. Terus
ada warga negara asing. Nah, ada juga itu orang asing. Asing. Contohnya itu seperti turis, orang yang berkunjung ke negara kita, ke Indonesia. Ada juga yang lagi studi banding atau kuliah sekolah di Indonesia, seperti itu ya. Paham ya? Ada lagi yang lebih luas dari penduduk. Nah, ini apa dia? Itu adalah rakyat. Oke, sampai situ paham ya? Berarti kalau secara luasnya itu adalah rakyat. Di dalam rakyat ada penduduk. Di dalam penduduk ada negara. Warga negara itu terbagi tiga. Itu ada warga negara asing, warga negara Indonesia, terus ada orang asing. Nah, coba kalian buka halaman 77. Kalian baca itu tentang ketentuan hukum tentang warga negara. Nah, kalian baca dulu, di situ ada ketentuan hukum tentang warga negara. Nah, coba dibaca dulu. Tanah Surga oleh Salman. Ya, setelah kalian baca itu ketentuan hukum tentang warga negara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2026, siapa yang bisa menyebutkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2026 itu? Ya, silakan Minjun. Warga negara adalah warga di suatu negara yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Nah, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ada lagi pasal 1 ayat 2. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Minjun lagi. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal berhubungan dengan warga negara. Nah, warga negaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, dan pasal 1 ayat 3 itu kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Nah, itu ketentuan hukum tentang warga negara. Coba kalian buka itu halaman 78. Itu ada asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu ada asas yang pertama usually atau laws of the soil. Oke. Apa itu asas usually? Asas daerah kerajaan. Adalah istilah bahasa Latinnya usually itu yang artinya negeri, tanah atau daerah atau tempat asal, kayak gitu. Oke. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang itu menurut daerah atau tempat dia dilahirkan. Contohnya, si Minjun lahirnya di Indonesia, berarti dia warga negara Indonesia. Si Sukawati lahirnya di Thailand, berarti dia warga negara Thailand. Nah, itu berdasarkan tempat dia lahir, tanah, kayak gitu ya. Daerah dia lahir di mana. Selanjutnya ada asas jus sanguinis atau law of the blood. Nah, apa itu? Dalam bahasa Latin, sanguinis berasal dari kata sanguis atau darah. Nah, contohnya orang Cina yang ada di Bangka itu berdasarkan darah keturunannya itu dari negara Cina. Tapi karena sudah lama menetap di Indonesia, di Bangka, jadi dia termasuk warga negara Indonesia atau Bangka. Gitu ya, paham ya? Itu lebih ke keturunannya, nah, keturunan atau pertalian darah, gitu. Sedarah, ya. Berdasarkan pasal 27 bahwa
warga negara dalam hukum dan pemerintahan adalah sama dalam kedudukan sebagai warga negara Indonesia tersebut. Warga negara juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Selain pasal 27 tersebut, kedudukan warga negara juga jelas tertuang dalam pasal-pasal lain yang jelas menyatakan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di situ ada pengertian kedudukan warga negara di Indonesia di pasal 27 Undang-Undang 1945. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke. Selanjutnya itu Bapak punya tugas. Coba kalian cari pasal-pasal atau undang-undang dan aturan-aturan negara lain yang mengatur tentang kewarganegaraan. Ya, coba kalian cari pasal-pasal atau undang-undang dan aturan-aturan negara lainnya yang mengatur tentang kewarganegaraan dan berikan penjelasannya. Ya, silakan dikerjakan. Nanti di ini aja, ditulis di bukunya aja. Oke? Silakan dikerjakan. Sekarang siapa yang mau memberi jawaban tentang pasal-pasal atau undang-undang dan aturan-aturan mengatur tentang kewarganegaraan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kamu ke depan ya. Oke. Ini jawaban menurut pertanyaan Bapak. Yang pertama yaitu adalah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang disebut warga negara adalah warga suatu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia tahun 1945, menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga yaitu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pasal 1 ayat 1 warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 2 kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dan pasal 1 ayat 3 kewarganegaraan adalah Indonesia melalui permohonan. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman kita. Oke, itu jawabannya sangat benar sekali ya. Itu tadi jawaban dari teman kalian. Ada yang mau kasih pertanyaan atau pendapat? Silakan. Tidak ada? Jadi untuk selanjutnya, bagaimana kita pelajari tadi, kita mengetahui tentang penduduk, terus ada warga negara, ada warga negara asing, warga negara Indonesia, terus ada orang asing. Nah, karena jam pelajaran kita juga sudah habis, jadi untuk pertemuan hari ini cukup. Sebelum kita menyudahi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Niki pimpin doanya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih.
lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.